Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Sofia Sabila, absen 32. Nama saya Novia Putri Adinda, absen 25. Di video ini kami membahas bab 6, yaitu kaidah usul fikih. Yang pertama, pengertian dan penerapan kaidah amr dan khas. Pengertian amr dari segi bahasa, amr artinya suruhan. Bentuk-bentuk amr. Yang pertama fi'il amr, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga isim fi'il amr, yang keempat masdar pengganti fi'il, yang kelima jumlah kabariyah atau kalimat berita, yang keenam kata yang mengandung makna perintah. Yang ketiga yaitu kaidah amr. Kaidah amr yaitu ketentuan yang dipakai para mujtahid dalam mengistimbatkan hukum. Kaidah pertama yaitu naf, irsyad, ibahah, tandid, taskhir, ta'jiz, taswiyah, takzib, talhif, doa. Kaidah yang kedua yaitu al-amru ba'dan nahwi yufidul ibahati. Kaidah di atas yaitu apabila ada perbuatan yang sebelumnya dilarang lalu datang perintah mengerjakan, maka perintah tersebut bukan perintah wajib tetapi hanya bersifat membolehkan. Kaidah yang ketiga yaitu al-solu fil amri la taqtadi al-fawra. Pada dasarnya, perintah itu tidak menghendaki segera dilaksanakan. Misalnya, tentang haji. Kaidah yang keempat, al-solu fil amri la taqtadi tikrara. Pada dasarnya, perintah itu tidak menghendaki pengulangan atau berkali-kali mengerjakan perintah. Kaidah yang kelima yaitu al-amru bisyai amru biwasailihi. Memerintahkan mengerjakan sesuatu berarti memerintahkan pula segala wasilahnya. Dan selanjutnya, pengertian nahi. Menurut bahasa berarti larangan. Dan bentuk-bentuk nahi yang pertama yaitu fi'il mudhari', dan yang kedua lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Dan kaidah nahi. Kaidah pertama menurut jumhur. Alasan dipakai oleh jumhur karena adalah rasional akal memahami bahwa sigot atau bentuk nahi itu menunjukkan arti yang sebenarnya, yaitu melarang. Yang kedua ulama salaf memahami bentuk nahi yang lepas dari qarinah menunjukkan larangan. Sigot atau bentuk nahi selain menunjukkan haram, sesuai dengan qarinahnya juga menunjukkan arti yang lain. Yang pertama karohah, yang kedua doa, yang ketiga irsyad, yang ketiga tahkir, yang kelima bayan al-akibah, yang keenam ta'yiz, yang ketujuh tahdid. Kaidah yang kedua, larangan mempersekutukan Allah berarti perintah mentauhidkannya. Yang ketiga, kaidah ketiga, larangan tersebut menghendaki meninggalkan yang dilarang itu selamanya. Namun, bila larangan itu dihubungkan dengan waktu, maka perintah larangan itu berlaku bila ada sebab. B. Pengertian dan penerapan kaidah am dan khas. Yang nomor 1, pengertian am. Am menurut bahasa artinya merata, yang umum, dan menurut istilah adalah lafaz yang memiliki pengertian umum. Bentuk lafaz am: lafaz kala atau setiap dan jamaah seluruhnya. Kedua kata tersebut keduanya mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas jumlahnya. Yang kedua khas. Pengertian khas. Khas ialah
lafaz yang menunjukkan arti yang tertentu, khusus, tidak meliputi arti umum. Dengan kata lain, khas itu kebalikan dari am. Yang ketiga, masalah taksis. Pengertian taksis. Taksis adalah penjelasan sebagian lafaz am, bukan seluruhnya. Ketiga, pengertian dan penerapan kaidah mujmal dan mubayyan. Mujmal secara bahasa mujmal berarti samar-samar dan beragam atau majmu'. Mujmal ialah suatu lafal yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti yang sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Yang kedua, mubayyan. Mubayyan artinya yang dinamakan, yang dinampakkan, dan yang dijelaskan. Secara istilah berarti lafaz yang dapat dipahami maknanya berdasar asal awalnya atau setelah dijelaskan oleh lainnya. Pengertian dan penerapan kaidah muradif dan musyarat. Yang pertama, muradif. Pengertian muradif ialah beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti. Misalnya, lafalnya banyak, sedang artinya dalam peribahasa Indonesia satu. Sering disebut dengan sinonim singa, pendidik atau guru, kucing. Pengertian musyarak ialah salah satu lafaz yang menunjukkan dua makna atau lebih. Maksudnya, satu lafaz mengandung maknanya yang banyak atau berbeda-beda. Yang pengertian dan penerapan kaidah mutlak muqayyad. Yang pertama, mutlak. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas atau qayyid. Yang kedua, muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan suatu pembatas atau qayyid. Pengertian dan penerapan kaidah zahih dan takwil. Yang pertama, zahih. Zahih adalah apa-apa yang menunjukkan atas makna yang rajih dengan lafaznya sendiri dengan adanya kemungkinan makna lain. Yang kedua, takwil. Menurut Imam Ghazali, takwil merupakan ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz zahir tersebut. Yang pengertian dan penerapan kaidah mantuk dan mafhum. Mantuk adalah makna lahir yang tersurat yang tidak mengandung kemungkinan pengertian ke makna yang lain. Yang kedua, pembagian mantuk. Yang nomor 1, nas, zahir, muawwal, dolalah istidak, dolalah isyarah. Yang kedua, mafhum. Pengertian mafhum. Mafhum ialah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi ucapan yang tersurat, melainkan berdasarkan pada pemahaman yang tersirat. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.